Ya, berjumpa lagi dengan saya Reza Wardana di Project Crime Fiction. Di channel ini kita akan banyak mengulas tentang novel maupun film yang nantinya akan berguna bagi kalian ketika kalian hendak membuat cerita fiksi kriminal kalian sendiri. Nah, pada ulasan kali ini saya akan mengulas mengapa dalam sebuah cerita kita kadang menemukan ada adegan-adegan yang bikin cringe. Sebelumnya apa sih cringe itu? Cringe itu misalkan ya, ketika kalian menonton film ini misalkan ya, kalian kemudian mendapati ada sebuah adegan yang membuat kalian merasa seperti ini apa sih? Aduh, ini ngapain sih? Emang penting gak adegan kayak gini ya? Lah, kenapa harus seperti ini? Perasaan-perasaan ganjil seperti itulah yang saya sebut dengan cringe pada sebuah cerita. Apa sih contoh cringe dalam sebuah cerita? Saya akan memberi contoh sebuah film yang terkenal banget ya di awal tahun kalau nggak salah munculnya, atau mungkin 2 bulan lalu kayaknya ya. Film ini bercerita tentang manusia laba-laba. Nah, kalian pasti tahu ceritanya, yaitu Spider-Man No Way Home, di mana pada film ini saya menemukan ada satu adegan yang menurut saya ini cringe ya. Mengganggu sih mungkin enggak, cuman ini akan mengurangi ketegangan dalam cerita, di mana saat itu ada adegan yang cukup penting dan cukup menegangkan di situ, namun kemudian tersusupi oleh sebuah adegan ya dari seorang tokoh yang kemunculannya nggak penting dan itu akan mengganggu bagaimana penonton ini menikmati film tersebut. Nah, adegan apa yang saya maksud? Bagi yang sudah pernah nonton Spider-Man No Way Home, mungkin kalian akan ingat di mana MJ dan Ned ini sedang berusaha memanggil Peter Parker yang ada di universe mereka, ya, Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland. Nah, akan tetapi yang muncul pertama kali malah bukan Peter Parker Tom Holland, tetapi Peter Parker Andrew ya, yang mana kemudian dia mengaku aku ini Spider-Man, dan kemudian Ned dan Zendaya, Ned dan MJ ini nggak percaya bahwa cowok yang barusan datang itu adalah Peter Parker yang juga merupakan Spider-Man. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yaitu munculnya seorang wanita tua bernama Lola yang merupakan, kalau saya nggak salah ingat sih, dia neneknya Ned ya, yang dia ngomong kepada Spider-Man atau Peter Parker Andrew, tolong dong bersihin sarang laba-laba yang ada di situ, bisa nggak gitu. Kemudian Andrew dengan agak kikuk ya, dia kemudian merangkak, kemudian dia membersihkan sarang laba-laba yang ada di situ yang diminta tolong oleh Lola, dan kemudian Lola pergi. Nah, kemudian itu kan kemudian terjadi ini nih, adegannya terjadi perdebatan ya. Masa sih kamu Peter Parker? Masa sih kamu Spider-Man? Buktinya apa gitu. Kemudian Ned diminta untuk memanggil Peter Parker yang lain, dan kemudian muncullah Peter Parker Toby ya. Muncullah Peter Parker Toby. Kemudian perdebatan pun berlangsung. Loh, aku ini juga Peter Parker, aku juga Spider-Man, semacam itu dialognya. Kemudian Lola ini muncul lagi, kemudian ngomong kepada mereka semua ya, tolong usahakan teman kalian tidak mengotori rumah ini dengan jaring-jaring yang dia buat gitu. Adegan ini bagi saya ini adalah adegan yang sangat cringe ya. Ya mungkin teman-teman masih nggak, mungkin menganggap biasa aja kali, biasa aja tuh, aku nggak ngerasa apa-apa, fine aja, fun aja, ya nggak apa-apa sih. Tapi bagi saya dan mungkin ada juga teman-teman yang merasakan yang hal yang serupa dengan apa yang saya rasakan, munculnya Lola ini tuh aneh ya. Nah, kemudian setelah Lola ini pergi, Peter Parker Toby ini muncul, dia datang lagi tuh ngasih tahu bahwa kalian kalau kasih tahu teman-temanmu jangan mengotori ruangan ini dengan jaring laba-labanya. Lah, emang dia dari tadi di situ ya? Kok dia bisa tiba-tiba tahu tuh teman-teman dua Peter Parker ini sedang ya semacam perang jaring ya, walaupun nggak perang jaring yang intens, cuman si Toby ini kemudian kan nunjukin jaringnya tuh. Jadi adegan ini menurut saya nggak penting. Nggak penting kenapa? Karena saat itu adegannya lagi seru-serunya, lagi genting-gentingnya. Ketika Lola itu tidak muncul, kita bisa merasakan apa yang dirasakan Ned dan MJ
bahwa aku ini memanggil Peter Parker, kok yang datang orang lain dan ternyata Spider-Man juga gitu. Ketika yang dipanggil Peter Parker yang lain, yang muncul juga orang lain juga, dan dia ngaku dia sebagai Spider-Man. Nah terus ini artinya aku memanggil Spider-Man dari universe lain dong. Ini kan harusnya sebuah dialog yang penuh tanda tanya, dialog yang bagi saya, menurut saya seru ya, seru, kemudian tegang, kemudian ada rasa tidak percaya. Tiba-tiba nih muncul Lola gitu kan, Lola, kemudian dengan dialog-dialog yang aneh semacam itu, dan bagi saya itu nggak penting. Lola ini nggak muncul, adegan ini makin kena ya, makin kena di perasaan penonton. Nah itu adalah contoh bagaimana cringe ini sebenarnya cukup mengganggu bagi penonton maupun pembaca cerita ya. Terus gimana dong caranya supaya cerita yang kita buat nggak ada cringe-nya, atau malah kita bisa mengurangi cringe dalam cerita tersebut sehingga pembaca atau penonton karya fiksi kriminal kita akan moodnya tetap terjaga, perasaannya tetap terjaga, perasaan tegang, perasaan seru, kemudian mood yang penasaran seperti itu. Gimana caranya? Nah, saya ada beberapa tips supaya kalian bisa menghindari cringe dalam cerita yang kalian buat. Yang pertama, kalian harus membuat dialog yang dialog ini akan menguatkan adegan yang kalian buat dalam cerita kalian, baik itu cerita tertulis maupun cerita film kalian. Jadi adanya dialog yang menguatkan adegan yang saat itu sedang terjadi. Saya beri contoh, misalkan ada adegan yang dimana kalian sudah bikin adegan ini sangat genting, seru gitu ya. Misalnya nih, ada tokoh kalian mengejar penjahat. Biasanya apa sih yang diucapin si tokoh ketika mengejar penjahat? Yang pertama, jangan terlalu. biasanya dialog apa sih yang dimunculin oleh si tokoh atau seseorang ketika dia sedang menangkap penjahat? Jangan lari kamu, kurang ajar kau, kemari, gitu misalkan ya. Bayangkan jika dialog-dialog tersebut malah kalian susupi dengan adegan-adegan yang enggak semestinya ada. Misalkan ketika kalian mau ngejar penjahat nih ya, kemudian ada tukang roti, misalkan tukang sari roti lewat gitu, terus tokoh kalian yang mengejar penjahat itu kemudian saya beli sari roti yang sisir mentega gitu misalkan. Jelas itu akan bikin pembaca itu bertanya-tanya, lah ngapain harus ada adegan kayak gitu. Jadi yang pertama, kalian harus membuat dialog yang sesuai, yang bisa menguatkan adegan dalam cerita kalian. Yang kedua, masih tentang dialog. Kalian harus membuat dialog yang timingnya itu tepat dengan adegan yang sedang kalian buat. Oke, dialog mungkin bagus, kata-katanya sudah kalian rangkai sedemikian rupa, tapi timingnya nggak tepat. Ya, ini juga bisa membuat cerita kalian, kalau timingnya nggak tepat, ini akan menjadi cerita yang cringe ya. Contohnya adalah, misal kalian itu dikejar oleh seorang pembunuh ya, ini pembunuh berantai. Nah, yang bakal dilakukan tokoh kalian atau kalian sendiri misalkan membayangkan sebagai tokoh yang dikejar pembunuh itu bakal menjadi cringe adalah ketika misalkan si tokoh ini di tengah-tengah kejadian genting tersebut malah ngungkapin perasaan ke si cewek cantik ini. Misalkan udah dikejar-kejar nih ya, kemudian dia ngomong, aku mencintai kamu. Itu jelas bikin mood pembaca ini menjadi kacau. Konsentrasi pembaca yang awalnya wah ini seru ini, sembunyi-sembunyi keluar ke kamar, sembunyi di kolong lagi, terus gimana caranya supaya nggak ketahuan pembunuh, tiba-tiba malah ngungkapin perasaan. Ini kan bikin pembaca bertanya-tanya, apa pentingnya, apa urgensinya ya, kenapa daripada gitu mending nggak ngangkat telepon polisi kayak atau gimana, itu kan lebih baik ya. Nah seperti itu. Jadi dialog yang nggak tepat ini malah bikin cerita juga bisa cringe ya. Dialog pada timing yang tidak tepat pada adegan yang semestinya seru atau semestinya penting. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah adanya adegan yang terlalu absurd dan itu terjadi. Nah misal nih, contoh nih, bayangin ada kejadian, udah kita bayangin aja si tokoh Hercule Poirot misalkan ya, udah ngumpulin orang nih, udah ngumpulin para tersangka nih, kemudian dia udah bersiap dengan deduksinya, dan kemudian dia hampir saja menyebut nama si pelaku utama yang menjadi
antagonis paling dicari. Di tengah-tengah kejadian seperti itu tiba-tiba ada kucing jatuh nih dari atap atau dari plafon. Kemudian kucing ini mengagetkan semua orang yang di situ, dan kemudian kucing ini pergi, dan kemudian Hercule Poirot melanjutkan deduksinya, mengungkapkan kembali siapa yang menjadi tokoh pembunuh ini. Ini adalah adegan absurd yang sebetulnya nggak perlu terjadi, dan adegan semacam ini bisa bikin cerita kita menjadi cringe ya. Jadi kalau saya balikin lagi dari nomor 1, 2, dan 3, yang pertama adalah adanya dialog yang tidak sesuai dalam sebuah adegan. Nah, ini bisa bikin cerita kalian menjadi cringe juga. Jadi hindari bikin dialog yang tidak sesuai dengan keadaan atau adegan yang sedang terjadi. Yang kedua, adanya dialog yang timingnya tidak tepat pada saat adegan tersebut terjadi. Saya tadi sudah memberi contoh, misalkan ada pengungkapan perasaan kepada lawan jenis ketika dia misalkan dikejar oleh pembunuh berantai, dan misalkan si tokoh ini baru aja kenal gitu. Ini akan membuat pembaca menjadi bete dengan cerita kalian. Menurut pembaca ini adegan yang nggak penting. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adanya adegan atau kejadian yang terlalu absurd yang terjadi pada saat momen penting sebuah cerita. Contoh absurdnya adalah Hercule Poirot ketika dia hendak mengungkapkan deduksi siapa pelaku utamanya, tiba-tiba ada kucing jatuh dari plafon, dan itu membuyarkan semua keseriusan yang ada, dan itu tentu bikin bete pembaca yang menikmati cerita kalian. Nah, itu tadi dari saya tentang hal-hal yang bikin cerita kalian menjadi cringe ya. Dan semoga kalian syukur-syukur bisa terhindar dari itu, atau syukur-syukur kalian bisa mencegah terjadinya cringe dalam cerita yang hendak kalian buat. Oke, sampai di situ pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan yang akan datang. Salam.